Halo Electrician, halo PLNers. Selamat datang di Like Up, Speak Up, PLN Makassar Selatan. Di podcast perdana kita ini, kita sudah kedatangan Bapak Manajer Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan, Bapak Eko Yuwono. Apa kabar Pak Eko Yuwono? Alhamdulillah baik Mas Reza. Gimana Mas Reza kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Ya baiklah, kita kan bisa ketemu di sini karena kita baik kan. Ya bisa. Kalau kita nggak baik ya kita mungkin ketemu di penjara atau di mana gitu kan. Ya bisa Pak. Masuk Pak, masuk. Candaannya masuk. Gimana Pak Eko? Perasaannya pertama kali datang ke podcast yang perdana ini sebagai narasumber yang pertama. Ya alhamdulillah ya, gimana ya, surprise banget gitu kan ya, selalu. Kok lebay Pak? Surprise? Yakin? Iya asli, nggak nyangka gitu kan. Maksudnya biasanya kalau kayak anak pertama itu kan anak yang dihidam-hidamkan, diharap-harapkan. Nah saya nggak menyangka bahwa saya jadi narasumber yang pertama gitu. Berarti ya saya merasa bahwa saya diharap-harapkan di dalam sama teman-teman milenial UP3 Makassar Selatan ini untuk ngisi podcastnya. Asik, gitu, diharap-harapkan ya Pak ya. Begitulah. Terus gini Pak, kalau Pak Eko ini saya ingatnya ini program promo tambah daya ini, karena kan manajer pemasaran dan layanan pelanggan kan ini sekarang yang lagi kencang ini ya jualan tambah daya kan. Gimana Pak? Ada progres sudah banyak ya di Makassar? Ya alhamdulillah sampai hari ini kita sudah ada 1.200 lebih pelanggan yang mengikuti program promo tambah daya Super Wow, karena memang program ini banget ya kalau perasaan saya ini yang pertama gitu, yang benar-benar obral banget sampai 170.000 yang normalnya 4 jutaan ini jadi 170.000 aja. Jadi semua itu sama. Dari 2.200 mau tambah daya ke 2.200 atau ke 3.500, 4.400 sampai 5.500 itu semua 170.000. Jadi kan 170.000 ya. Biasanya kan ada yang 3 juta sampai 3 jutaan ya. Biasanya kan 50%, diskonnya 50%, 75%. Nah, kali ini tuh 170.000 gitu. Jadi kalau harga normal itu kan sampai 3 jutaan kan ada ya. Sampai 4 jutaan, kayak 4,5 ke 5.500 itu kan 4 juta lebih tuh. Nah, ini cuma 170.000 aja. Gitu. Udah banyak tapi kan? Udah banyak pelanggannya. Yang tambah daya kan? Udah ada 1.200 lebih. 1.200 lebih? Bener. UP3 Makassar Selatan. Bagus, banyak juga Pak. Iya, kapan lagi gitu kan? Ya, karena kan gampang ya, 170.000 siapa sih yang gak ada di dompet ya kan? Pasti kan minimal orang itu ada di dompet 200.000 lah. Iya. Iya kan? Masa sih itu mumpung murah harusnya ya gampang lah. Dan misalnya mau punya rumah orang tua gitu kan? Wah, yaudah saya tambah nih rumah orang tua, kebetulan ada uang nih, atau misalnya rumah keluarga gitu kan, daripada jiglek-jiglek terus. Apalagi sekarang banyak pekerjaan-pekerjaan itu, aktivitas-aktivitas itu dilakukan di rumah gitu kan. Seperti misalnya yang pada work from home, terus adik-adik kita atau anak-anak kita yang sekolahnya dari rumah, pasti kan pakai komputer, pakai laptop, AC juga nyala, jadi ya pasti dibutuhkan lah daya yang lebih daripada normalnya sebelum adanya COVID ini kan gitu. Ya. Oke, kalau masalah tambah daya udah banyak yang ngomongin lah ya. Di radio-radio udah banyak. Radio-radio udah banyak. Kemarin ya UP3 lain juga banyak yang bahas. Udahlah. Mungkin nanti bisa dibahas, tapi sekarang itu ada yang lagi in gitu. Ini masalah COVID Pak, COVID-19 ya. Saya bukan ahlinya Pak. Gak apa-apa. Oke. Bapak di sini kita akan mau ngobrol-ngobrol ini tentang COVID tapi dari dampak ekonominya. Oh iya, janganlah kalau kesehatannya, karena saya bukan ahli di situ. Iya jelas Pak, karena ya diusahakan podcast ini yang ngundang narasumber yang memang di bidangnya gitu kan. Ya. Enggak kayak kan. Yang mana itu Pak? Gini Pak, tadi kan dampak ekonomi dari COVID ya kan, pasti COVID ini ada dampak ekonominya, ada beban finansial ke masyarakat dan para pelaku usaha, karena gimana pun COVID ini yang tadinya orang banyak yang jualan bebas, sekarang jadi lebih terhambat gitu kan, terus bisnis-bisnis yang tadinya buka jadi tutup, nah pasti kan ada dampak finansialnya lah kepada mereka.
Nah ini yang saya dengar PLN ini sebagai BUMN kan, tagline-nya BUMN kan hadir untuk negeri gitu kan. Nah itu katanya nih punya program stimulus tarif tenaga listrik, ya tarif tenaga listrik. Nah itu bener nggak sih Pak ada program seperti itu gitu? Iya, benar banget. Jadi memang ada arahan dari pemerintah ke PLN. Nah, ini melalui Kementerian SDM untuk pemberian stimulus tarif tenaga listrik. Kenapa sih perlu dikasih stimulus itu? Kenapa stimulus gitu yang dipilih? Ya. Padahal kan kemarin itu PLN udah kasih yang listrik gratis itu ya kan? Nah itu kalau nggak salah itu ke tarif rumah tangga ya, pelanggan rumah tangga. Benar. Nah itu bedanya apa sih gitu? Kenapa sih kok masih perlu stimulus yang seperti ini gitu? Jadi memang kalau kemarin beberapa bulan yang lalu ya kita ketahui bersama kalau tarif rumah tangga ini diberikan stimulus, yaitu daya 450 itu gratis tagihan listriknya, dan daya 900 VA yang subsidi itu diberikan diskon 50%, itu untuk yang pasca bayar, dan yang prabayar diberikan token gratis. Nah, itu tadi baru rumah tangga. Padahal kita ketahui dari yang terdampak dari COVID ini bukan hanya rumah tangga, tetapi kita sama-sama lihat juga banyak bisnis-bisnis yang tutup, kemudian industri yang juga tutup, mungkin ada yang tutup, ada yang sebagian tidak sampai tutup tapi produksinya sangat-sangat turun, dan kemudian berdampak juga ke pelanggan-pelanggan sosial kita. Nah ini tentunya kita dari PLN dan melalui pemerintah kita perlu memberikan stimulus untuk percepatan recovery pemulihan ekonomi di Indonesia ini, karena pasti dong satu negara itu kan dari ekonominya ini yang dilihat. Nah, bagaimana kalau misalnya kalau bisnis ini kita biarin aja, pemerintah biarin aja, tentunya akan dampaknya akan sangat besar nanti ke depannya, dan jangan sampai terjadi. Maka pemerintah melalui Kementerian SDM meminta untuk PLN memberikan stimulus. Stimulus itu untuk tarif tenaga listriknya. Itu untuk pelanggan apa aja? Misalnya kayak kan ada rumah tangga ya, ada sosial, bisa ini nih buat apa sih? Iya, kalau kemarin stimulus itu ada untuk tarif rumah tangga. Nah, mulai bulan ini, tetapi sebetulnya diberlakukan dari rekening bulan Juli. Oke. Nah, ini diberikan untuk tarif sosial, bisnis, industri, dan layanan khusus. Tarif sosial, bisnis, industri, layanan khusus. Terus kalau kemarin itu kan bentuknya listrik gratis ya? Ya. Ini bentuknya kayak gimana? Apa sama digratisin gitu? Ya, jadi kalau stimulus yang kali ini ada dua nih bentuknya. Pertama, pembebasan dari rekening minimum. Kemudian yang kedua itu pembebasan dari biaya beban. Kan bedanya apa emang? Bedanya apa sih? Nah, beda. Jadi ada tarif daya yang dia itu dikenakan rekening minimum jika pemakaiannya kurang dari 40 jam nyala. Oke. Nah, ada juga yang pemakaiannya itu daya tertentu ini yang diberikan biaya beban. Nah, mungkin nanti kita bahas satu-satu ya. Tapi yang jelas awal ininya ya, kenapa diberikan stimulus untuk rekening minimum ini, karena kan kita tadi sama-sama tahu kalau misalnya bisnis ini ada yang tutup, ada yang mungkin dia ya mungkin cuman mengurangi produksinya untuk industri. Nah, ini bisa jadi mereka pakainya ini kan sedikit sekali nih. Yang tutup katakanlah, yang tutup mungkin dia cuma penerangan aja. Nah, kalau normalnya dia akan terkena dengan rekening minimum karena pemakaiannya dikurang dari 40 jam nyala dalam sebulan. Iya. Nah, kalau yang abodemen ya gitu ya? Atau beda nih? Beda. Nah, rekening minimum beda ya? Ini yang beban itu abodemen ya? Abodemen ada sendiri, biaya beban ada sendiri, rekening minimum ada sendiri. Jadi kalau biaya beban itu dia sifatnya menambahkan. Biaya beban ataupun abodemen itu sifatnya menambahkan. Nah, jadi ini biaya beban ditambah dengan pemakaiannya. Oke. Nah, bedanya rekening minimum ini misalnya dia pakainya kalau
ini aja ya, saya simulasikan kalau pelanggan daya 2200 ya. Nah, 2200 itu berarti 40 jam nyalanya adalah 88 kWh. Nah, kalau dia dalam 1 bulan pakainya di bawah 88 kWh, maka dia kena Rekening rekening minimum. Oke. Nah, dia katakanlah pakainya 0 kWh, 10 kWh atau 70 kWh kenanya 88 kWh. Iya, karena kenanya si minimumnya itu. Betul, minimumnya itu. Harus bayar itu ya. Kalau misalnya dia pakainya di atas dari 88 kWh, misalnya pakainya 100 kWh nih. Nah, itu dia langsung 100 kWh aja yang ditagihin. Nah, kalau tadi biaya beban itu beban plus pemakaiannya, beban plus 100 kWh misalnya. Beda kalau yang rekening minimum kalau di atasnya dari 88 kWh tadi Nggak kepake. yang dibayar 100 kWh full. 100 kWh full. Gitu. Nah, ya bagus juga sih kan pasti pas COVID begini kan yang tadi saya bilang kan. Nah, dampaknya banyak gitu ada. Pasti ada usaha-usaha yang tutup ya kan. Ya. Kasihan lah kan kalau usaha tutup, udah nggak ada tutup pemasukan. ditagih lagi rekening minimum kan kasihan. Nah, makanya PLN memberikan stimulus ini. Jadi yang dibayar hanya pemakaiannya saja. Jadi misalnya nih karena bisnisnya tutup nih, dia cuma penerangan aja. Penerangan ya katakanlah estimasi sebulan 100.000. Mungkin tadinya karena dayanya cukup besar, mungkin rekening minimumnya di atas 100.000. Nah, ini hanya yang dipakai saja 100.000 itu tadi. Atau kalau saya simulasikan katakan 88 kWh tadi ya. Nah, kalau selama ini dia bayarnya kan 88 kWh atau sekitar 90 ribuan lah. Nah, dengan adanya stimulus ini, maka misalnya dia pakainya hanya 20.000, dia bayar hanya 20.000 saja. Sesuai dengan pemakaian. Sesuai dengan pemakaian. Kalau nol berarti. Nol, Karena rekening minimumnya udah nggak ada. Betul. Nggak ada yang dibayar. Abodemen ini spesialnya apa kalau yang stimulus biaya beban ya? Nah, ini gimana nih? Biaya beban kayak yang tarif bisnis daya 450 itu kan ada dikenakan biaya beban. Iya. Nah, biaya beban kemudian baru pemakaiannya. Nah, ini biaya bebannya dihilangin sama sekali. Jadi nggak ada biaya beban, hanya pemakaiannya. Berarti berkurang ya tagihannya? Betul. Ya, berkurang ya? Berkurang. Apa yang dipakai aja yang dibayar. Katakanlah tadi nggak ada yang dipakai sama sekali. Kalau tadinya bayar biaya beban karena nggak ada yang dipakai, terus dia bayarnya biaya beban normalnya kan. Nah, kali ini karena dengan adanya stimulus ini yang dibayar hanya yang dipakai aja. Atau kalau tadi nggak ada pemakaian sama sekali, nggak ada yang dibayar. Oke. Kalau kriterianya tuh ya, ada kriterianya. Oh ya pasti. Dari dua bentuk stimulus itu tadi ada rekening minimum dan biaya beban ya. Itu kriterianya masing-masing apa ada? Ya ada. Yang pertama yang pasti untuk keduanya ini ya, untuk keduanya rekening minimum ataupun biaya beban itu yang pasti adalah pelanggan pasca bayar. Karena kalau prabayar kan pasti nggak ada rekening minimum dan nggak ada biaya beban. Ya. Nah, jadi pasca bayar. Terus yang kedua pemakaiannya di bawah dari 40 jam nyala untuk yang rekening minimum. Kemudian konsumen ini posisinya tidak dalam status berhenti pelanggan. Jadi masih pelanggan aktif. Masih pelanggan aktif. Okay. Kemudian stimulus ini nggak berlaku bagi pelanggan yang realisasi pemakaian di atas daripada rekening minimum. Ya, karena kan sudah dilampaui. Betul. Ya, Itu. Kalau yang itu, yang biaya beban, stimulus biaya beban tuh gimana? Kriterianya? Ya, hampir sama ya. Jadi pertama dia pelanggan pasca bayar, kedua bedanya aja deh bedanya. Bedanya ini dia merupakan dia memiliki abonemen atau biaya beban. Kalau tadi kan pemakaian di bawah 40 jam nyala rekening minimum. Nah, kalau ini ada biaya beban atau abonemennya. Emangnya ada Pak yang nggak ada biaya bebannya? Rekening minimum. Oh iya, berarti nggak pakai sama sekali ya. Kalau nggak pakai sekarang sama sekali berarti masuk. Nah, itu sebenarnya bedanya di ini aja sih, di klasifikasi dayanya aja. Jadi ada daya yang dia dikenakan biaya beban, ada daya yang dikenakan rekening minimum. Oke. Tapi stimulusnya sama skemanya, sama. Gitu. Tadi kriterianya sudah Pak. Terus konsumennya, pelanggannya tadi sudah juga ya. Tarifnya apa aja Pak tadi yang sosial, bisnis, industri dan layanan khusus. Terus ini Pak, untuk mekanismenya gimana Pak?
Mekanisme sih yang pasti nggak perlu daftar karena PLN pasti akan langsung menghitung Otomatis ya di rekeningnya ya rekeningnya. dilihat ya. Terus Kemudian pelanggan cukup bayar apa yang dipakai aja, jadi pemakaian realnya tanpa ada rekening minimum ataupun biaya bebannya. Jadi nanti yang tertagih untuk pelanggan tadi ya yang mendapat stimulus yang pemakaiannya di bawah dari jam nyala 40 jam nyala rekening minimum itu pasti di situ akan pemakaiannya hanya pemakaian saja. Mungkin yang tadinya kayak pelanggan bisnis itu biasanya bayarnya 90 ribuan karena nggak dipakai. Nah sekarang di bawah itu pastinya. pokoknya otomatis lah. Yang Terus ini dipakai. berlakunya dari kapan emang Pak? Ini berlakunya dari bulan Juli. Loh, ini kan bulan Agustus. Gimana tuh gimana? Nah nanti yang sudah terbayar di bulan Juli kemarin, kita kan hitung nih. Nah kelebihannya yang daripada seharusnya ditagihkan dengan stimulus ini akan dibayar akan dikompensasikan oleh PLN setelah bulan September. Setelah bulan September. Oke, tapi ini programnya sampai Bulan Desember. Betul. Berarti yang Juli nanti yang harusnya dibayar sama harusnya dapat kompensasi dari PLN berarti jadi September. Iya. Ya, gitu ya. Ini program ini berlaku seluruh Indonesia kan? Ya benar, seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, nggak cuma Makassar Selatan. Nggak cuma Makassar Selatan. Oke. Tadi Bapak sudah jelaskan banyak ya. Terus harapan Pak Eko nih gimana nih terhadap program stimulus ini? Mungkin bukan dari saya pribadi tapi dari PLN ya. Kita PLN bersama pemerintah berharap dengan adanya stimulus tarif tenaga listrik ini pelaku-pelaku usaha bisa lebih ringan bebannya, beban operasionalnya yang terutama terkait dengan listrik ya, dengan tagihan listrik. Nah ini sehingga bisa ekonomi Indonesia ini bisa bangkit kembali. Meskipun kita masih dalam masa pandemi, tetapi kita bisa bangkit kembali ekonominya dan bisa kembali seperti normal sedia kalanya. Oke, harapan saya sih juga gitu Pak ya. Mudah-mudahan tadi program yang Bapak sudah jelaskan ya terkait dengan stimulus yang penghilangan biaya rekening minimum dan pembebasan biaya beban, mudah-mudahan bisa memberikan dampak yang terasa di masyarakat sehingga masyarakat ekonominya kembali pulih pasca pandemi ini. Ya, Pak Eko jangan kapok-kapok datang di podcast kita. Insya Allah nanti akan kita undang lagi mungkin Pak ya. Kita dalami yang promo tambah daya ya. Boleh. Insya Allah nanti kita produk-produk layanan PLN Makassar Selatan yang lain juga saya siap. Siap ya. Oke. Tapi jangan Pak Eko terus lah, bosan saya. Oh iya, oke. Baru satu kali. Bosan aja. Ya nanti saya ganti topengnya Anjasmara gitu kalau masnya. Anjasmara udah orang nggak kenal ya anak-anak zaman sekarang ya. Nggak kenal. Iya. Oke Pak. Sekali lagi terima kasih. Siap. Terima kasih juga teman-teman PLNers, Electrician ya sudah ikut di podcast perdana kita. Sampai ketemu lagi. Like up, speak up. Like up, speak up.